Saya Federica Pangestu. Saya Albertus Sana. Saya Aditya Sampawe. Saya Dinurul Wafiastur. Oke, yang pertama itu manfaat UTS. UTS adalah salah satu bentuk evaluasi dalam sistem pendidikan yang bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari selama setengah semester. Berikut adalah beberapa manfaat UTS. Yang pertama, evaluasi pemahaman materi. UTS membantu guru atau dosen dan siswa untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Yang kedua, mengasah kemampuan analisis dan penyelesaian masalah. UTS seringkali mengandung soal-soal yang mengharuskan siswa untuk menganalisis atau memecahkan masalah, bukan hanya sekedar menghafal. Yang ketiga, membiasakan diri mengelola waktu dan tekanan melalui UTS. Siswa belajar bagaimana mengelola waktu untuk menjawab soal dalam batas waktu tertentu. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. UTS mendorong siswa untuk mempersiapkan diri untuk belajar lebih tekun. Yang kelima, sebagai indikator kemajuan belajar, UTS memberikan gambaran kepada siswa mengenai kemajuan belajar mereka sebelum menghadapi ujian akhir. Selanjutnya, yang keenam, membangun mental tangguh. Menghadapi ujian, membantu siswa mengembangkan ketahanan mental dalam menghadapi tantangan. Yang ketujuh, meningkatkan kemampuan mengingat dan memahami. Belajar untuk UTS membuat siswa mengingat kembali materi yang telah dipelajari sehingga meningkatkan daya ingat. Selanjutnya, manfaat responsi. Manfaat responsi adalah ujian responsi memiliki banyak manfaat, terutama dalam konteks pembelajaran dan evaluasi. Berikut adalah beberapa responsi. Yang pertama yaitu mengukur pemahaman mendalam. Ujian responsi membantu menguji pemahaman mahasiswa atau peserta terhadap konsep, bukan sekadar hafalan. Peserta harus menjawab berdasarkan pemikiran kritis dan analisis. Yang kedua itu melatih kemampuan berkomunikasi. Ujian responsi seringkali bersifat lisan atau interaktif, sehingga peserta dilatih untuk menjelaskan ide atau argumen dengan jelas dan struktur. Terus, kemudian yang ketiga adalah mendorong pemikiran kritis. Pertanyaan dalam ujian responsi biasanya bersifat terbuka atau analitis, sehingga mendorong peserta untuk berpikir lebih kritis dan mendalam. Kemudian menguji kemampuan beradaptasi. Karena sifatnya yang tidak selalu terduga, peserta harus mampu menjawab pertanyaan spontan dan cepat, melatih kemampuan berpikir cepat dan tanggap. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Dengan menghadapi uji secara langsung, peserta akan terbiasa berbicara di depan orang lain, sehingga rasa percaya diri mereka akan meningkat. Yang keenam ada memberikan umpan balik langsung, di mana dalam ujian responsi, penguji biasanya memberikan koreksi atau tanggapan langsung atas jawaban yang diberikan, sehingga peserta dapat memahami kekurangan secara langsung. Dan yang terakhir ada mengevaluasi kemampuan praktis, di mana selain teori, ujian responsi sering digunakan untuk mengevaluasi kemampuan peserta dalam menerapkan konsep secara praktis, terutama dalam bidang yang membutuhkan keterampilan aktif. baik, sekian presentasi dari Bapak kami. Terima kasih.